Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rano Hanif, NIM 22338118 dari Prodi Teknik Mesin. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang bagaimana filsafat Pancasila menjadi solusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dosen pembimbing Monika Tiara, SPD, MPD. Disusun oleh Rano Hanif, Aditya Pertama, M. Ferdinando Ferry, dan Marcel Amrian, Universitas Negeri Padang. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Penggunaan pengeras suara atau dikenal dengan Toa Masjid telah diatur penggunaannya oleh Kementerian Agama. Penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola merupakan kebutuhan bagi umat muslim sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, masyarakat Indonesia juga beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lain-lainnya. Sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmonisasi sosial. Pengaturan penggunaan pengeras suara dibuat untuk memelihara keharmonisan antar umat beragama. Indonesia merupakan negara majemuk dengan tetap mempertahankan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satunya adalah toleransi dalam kehidupan beragama. KKB adalah singkatan dari kelompok kriminal bersenjata, yang merupakan sebuah kelompok yang kerap menebar teror baik kepada warga sipil maupun TNI, serta Polri di wilayah Papua. Tujuan KKB adalah melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Oleh karena itu, KKB Papua dapat disebut juga sebagai gerakan separatis yang gerakannya kerap memakan korban jiwa. Sampai saat ini, KKB Papua sulit diberantas karena mereka berbekal persenjataan lengkap dan mutakhir. Beberapa aksi kejahatan yang pernah dilakukan KKB Papua adalah melakukan penyerangan terhadap pekerja, pembacokan, penembakan, serta pembakaran rumah dan sekolah di beberapa wilayah di Papua. 1.2 Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang pada penulisan esai ini dapat dirumuskan masalah yang terjadi, yaitu yang pertama, apakah penetapan peraturan pengeras suara pada masjid sudah menjadi solusi yang terbaik? Yang kedua, bagaimana pendapat masyarakat terhadap peraturan pengeras suara pada masjid? Yang ketiga, bagaimana cara untuk mengatasi konflik terhadap KKB agar tidak ada lagi korban? 4. Bagaimana cara memberantas organisasi KKB? 1.3 Tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengenali solusi penetapan aturan Toa Masjid. 2. Mengenali pendapat masyarakat terhadap pengaturan Toa Masjid. Yang ketiga, untuk mengenali cara mengatasi konflik KKB dan mengurangi korban jiwa. Keempat, untuk mengenali cara memberantas KKB. Bab 2. Pembahasan 2.1 Apakah penetapan peraturan pengeras suara masjid sudah menjadi solusi terbaik? Penetapan pengaturan pengeras suara masjid sudah menjadi solusi terbaik bagi masyarakat Indonesia, karena kita Indonesia diisi dengan keanekaragaman budaya, agama, bahasa, dan lain-lainnya. Sehingga menjadi perbedaan tersebut menjadi ciri khas bangsa kita dari negara lain. Oleh sebab itu, pengaturan suara Toa Masjid wajib dilakukan agar menjaga ketentraman umat beragama lain. Walaupun dari sebagian pihak tidak setuju dengan usulan perubahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama. Saya akan melanjutkan penjelasan materi pada 2.2 pendapat masyarakat tentang pengaturan pengeras suara masjid. Tentu di balik aturan pasti ada pro dan kontranya, baik dari umat beragama Islam maupun dari umat beragama lain. Bagi mereka yang pro terhadap peraturan pengeras suara pada masjid, pasti terutama pada umat beragama non-muslim, mereka merasa lebih dihargai dalam menjalankan kehidupan oleh umat muslim, karena mereka bisa menjalankan aktivitas mereka dengan keadaan yang sedikit tenang
tanpa terganggu oleh suara dari pengeras suara pada masjid. Bagi mereka yang kontra terhadap peraturan tersebut terutama adalah umat beragama Islam, yang mana mereka merasa peraturan pengeras suara masjid tersebut sebagai tindakan yang melecehkan agama Islam, sehingga mereka merasa perubahan tersebut merugikan umat Islam serta membuat mereka merasa tidak dihargai. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ferdinando Ferry akan membacakan materi 2.3 cara mengatasi konflik KKB. Cara untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh pihak separatis KKB agar tidak menimbulkan korban lagi adalah dengan melakukan pendekatan secara khusus terhadap mereka dan dengan meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut, terutama pendidikan Pancasila, sehingga mereka bisa lebih mengenal nilai-nilai kehidupan yang diterapkan oleh bangsa Indonesia. Kemudian memperlakukan mereka secara adil tanpa membeda-bedakan kulit, ras, dan lain-lain, sehingga mereka merasa dipedulikan oleh bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.